Bapak Ibu, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Jadwal Indonesia. Hari ini kita bahas GERD ya, GERD, gastritis, gangguan kecemasan sama kembung begah. Ya, jadi silakan Bapak Ibu di tap-tap layarnya di TikTok sama di Instagram ya, supaya dan diundang di-share. Dari Malaysia, halo Malaysia. Bapak Ibu silakan di tap-tap layar ya sampai kira-kira berapa 50.000 likes bisa di TikTok. Ya, baru kita mulai. Malam ini kita bahas GERD, gastritis ya. Bandung hadir. Halo Bandung. Jogja hadir. Saraf kejepit itu di fisioterapi ya Bu? Asam lambung itu pakai protokol GERD. Hari ini kita bahas protokol GERD ya. 50.000 likes Bapak Ibu di tatap layarnya baru kita mulai. D3K2 itu wajib ya. Mau kena GERD nggak kena GERD wajib D3K2. Nyeri ulu hati ini biasanya karena lambungnya kram. Yaitu biasanya pakai obat mual itu. Obat mualnya beli sama dokternya ya. Kemudian minum suplementasi magnesium ya penting. Hipotiroid kalau autoimun pakai protokol autoimun. Darah tinggi pakai protokol darah tinggi Bu. 20 gram kebanyakan Pak. Miligram, 20 miligram ya, bukan 20 gram. Batuk berdahak sudah 2 minggu, silakan kontrol ke dokter ya Pak. Vertigo itu kalau vertigo itu dengan D3K2 20.000 unit sama olahraga jantung tiap hari. Udah ikut protokol diabetes jalan 4 bulan. Hasilnya apa Pak Jos? Umur 9 sampai 12 vitamin D3K2 ya Bu ini 5.000 unit. Perlengketan usus dilarang minum D3K2? Enggak, D3K2 wajib diminum. D3K2 bedanya apa? Ada yang 5.000 unit, ada yang 10.000 unit kan?
Nyeri lutut itu dikompres pakai minyak castor oil selama 6 jam 3 kali sehari, lalu D3K2 20.000 unit. Sering flu kenapa? Karena kurang gizi, Bu. D3K2 diminum, Bu. HbA1c-nya masih kurang ya, Pak. HbA1c turun lagi, Pak. Pak Jos. Triglyceride udah oke. Umur 25 pakai 10.000 unit D3K2. Magnesium wajib, magnesium, potasium itu mineral wajib ya. Apalagi kalau autoimun ada selenium, ada kopernya. GERD bisa konsumsi cuka apel. Cuka apel saya nggak begitu pro ya Pak Kak Bu, karena dia bisa bikin gigi rontok, itu yang pertama. Yang kedua mengiritasi saluran esofagus. Saya nggak suka itu. Jadi Bapak Ibu supaya nggak iritasi, nggak bikin gigi rontok, saya nggak minum cuka apel. Minyak kompres lutut beli di mana? Ada sama mesin mekanik tuh kalau mau beli. Namanya castor oil. D3K2 Bapak Ibu. Kalau kita ada etalase kan enak ini. D3K2 sama mekanik dulu ya, sama mekanik ada orangnya. Nanti kita bahas GERD, ya. Nggak perlu pakai cuka apel, kita bahas GERD gimana normalin lagi. Yes, saran saya adalah targetnya di bawah 5 ya Pak Jos. Olahraga otot ya Pak, olahraga otot penting ya, itu penting Pak. Olahraga otot itu paling penting untuknya diabetes. Sarapan sehat jam berapa? Sarapan sehat nggak sarapan Bu. Pakai intermittent fasting ya Bu. Yang penting makannya Bu, bukan sarapannya apa, bukan. Yang penting makannya itu apa, ya. Kebanyakan gas di lambung ini karena kurang enzim pencernaan bisa. Protokol berbuka puasa minum elektrolit. Elektrolit itu penting ya. Kemudian yang kedua adalah makanan rendah glycemic index. Contohnya makan telur, makan alpukat ya, itu bagus. Usia 54 D3K2 10.000 unit. Nambah berat badan itu pakai otot Pak, pakai olahraga otot, bukan pakai berat badan ya. Sakit belikat obatnya apa? Sakit belikat itu banyak penyebabnya, itu ada nyeri ali di situ ya. Saya nggak tahu kenapa itu. Tapi kalau ototnya kram, kurang magnesium namanya. Kanker usus bisa sembuh, bisa sembuh Bu, pakai protokol kanker dari jadwal. Setiap hari 10.000 unit. Saya setiap hari 20.000 unit. Aman aja, ginjal saya baik-baik aja. Pesan vitaminnya di mana? Sama mesenik. Rinitis ini karena alergi Bapak Ibu ya, karena alergi sehingga perlu tahu alerginya apa. Dengarkan protokol autoimunnya ya. Kalau sering kram ini kurang magnesium ya Pak, kurang magnesium, beli magnesium. Buat obat mah atau GERD kita bahas hari ini GERD Bapak Ibu setelah 50.000 likes. Bapak Ibu di tab-tab layarnya sampai 50.000 likes ya Bapak Ibu, baru kita mulai. Halo Instagram, cuma 7 orang Instagram ini, apalah nggak di-share, di-share atau Instagram. Elektrolit saya nggak pakai itu ya Pak, itu kebanyakan natrium dan ada gulanya. Jangan Pak, elektrolitnya jangan pakai yang itu. Kalau saya elektrolitnya pakai ini. Vitamin buat ginjal bengkak itu pakai protokol diabetes. Makanan magnesium dari kacang-kacangan, dari sayur hijau. Akunnya ganti, bukan setiap hari Kamis akun Get Well kan kita live. Yang mau nanya mineral tadi sama mesenit ya, bukan sama saya ya. Bisa. Ini diminum pagi, sahur, sama buka puasa. Saya praktek di mana? Praktek saya di TikTok. Gratis, ilmunya gratis buat menyehatkan masakan Indonesia.
Menghilangkan dahak tenggorokan gimana? Ini karena GERD kelamaan. Sakit GERD kelamaan, ada lendir di tenggorokan. Ya, itu karena minum obat mas sering-sering tuh. Nanti kita bahas gimana cara normalinnya. Autoimun bisa puasa, silakan. 50.000 likes pak, 50.000 likes di tap-tap layarnya. Ini satu orang 100 kali like sudah 30.000 likes ini mestinya. Ini 300 orang di sini tidur semua ini. Apalah, halo 300 orang di tap-tap layarnya dulu sampai 50.000 likes baru kita mulai. Nyeri haid kenapa? Karena kurang magnesium. Lu nggak nyeri perut kan? Nggak nyeri perut kan? Nah, itu magnesium bagus kan? Bapak Ibu, yang perutnya sakit waktu saat menstruasi kurang gizi, nama gizinya adalah magnesium. Susah tidur termasuk. Ya, magnesium penting Bu. Eksim kering itu pertama karena gangguan kecemasan, nanti kita bahas ya gangguan kecemasan. Kemudian sama ususnya bocor leaky gut. Sakit pinggang pas men sama kurang magnesium ini, kurang gizi. Magnesiumnya kalau mau cepet magnesium glycinate. Asam urat tinggi ini kekurangan potasium. Asam uratnya normal, nggak perlu diobatin. Potasiumnya kurang, ya. Yang mau vitamin sama mesenik ya Bu, sama mesenik vitamin. Di Instagram juga ada mesenik kan. Alergi cuaca panas dingin, gua nggak ada coba. Itu ususnya bocor. Ususnya bocor jadi apa namanya bentol-bentol alergi ya. ISK itu infeksi saluran kemih, ini pipisnya infeksi ya. Jadi yang berobat adalah 2 orang. Suaminya sama istrinya berobat. Ya, sama pasangan berobat. Walaupun pasangannya tidak ada keluhan, dua-duanya berobat. Sinusitis itu mesti dikuras Bu, kuras aja Bu. Itu namanya operasi sinusitis, itu namanya dikuras Bu, bukan operasi dibedah-bedah, bukan. Cuma dikuras Bu, dikuras itu isinya supaya pusnya apa namanya keluar ya. Kemudian ibu lakukan protokol autoimun makannya. Potasium, magnesium sama beda, dua-duanya perlu. Nyeri sendi di lutut, dikompres pakai minyak castor oil selama 6 jam 3 kali sehari. Lalu D3K2 20.000 unit. Kanker payudara pakai protokol kanker ya. Tukak lambung sama mah kronis, nanti kita bahas. Namanya gastritis, ada ulkus juga ya. Ulkus gaster namanya. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu di tap dulu ya, 10.000 likes lagi Bapak Ibu. 10.000 likes lagi baru kita mulai. Instagram apa nih, cuma 6 orang ini, 6 ekor. Apalah Instagram agak di-share. Biasanya paling 20 paling banyak di Instagram. Ini di TikTok udah 300 orang ya, di Instagram masih 7 orang. Haid nggak lancar karena kurang makan Bu, kurang makan protein, makan lemak ya, mineral-mineral penting. Gastritis sama autoimun, autoimun pakai protokol autoimun Bu, untuk gastritisnya nanti kita bahas. Sering sariawan itu biasanya karena kekurangan zat besi, ya sariawan ya. Biasanya orang stres tuh bisa sariawan ya. Kemudian cukupi zat besinya sama buat lukanya sariawannya pakai vitamin C. Hari ini kita bahas GERD Pak, GERD, gastritis sama gangguan kecemasan ya. Kolesterol nggak perlu dicek, LDL nggak perlu dicek, semua normal. Nggak perlu dicek, nggak perlu diobatin. Ada penjelasannya di protokol darah tinggi. Rheumatoid arthritis, makan ayam sama telur sendiri sakit. Yes, itu namanya telur sama ayamnya sudah ditandain sama imunnya, tadi serang ya. Leaky gut, yes, leaky gut pakai protokol autoimun. Wasir saya nggak tahu. Oles magnesium oil ada gatal-gatal dikit. Kenapa ya? Yang wangi apa enggak Bu? Yang wangi peppermint itu bukan?
Coba diganti Bu sama merek lain ya. Itu alergi si magnesium mungkin. Nggak suka daging, melanggar kodrat tuh. Gigi manusia ada taring, berarti mesti makan daging. Ya, kalau nggak makan daging bukan manusia namanya Bu. Ya. Gigi taring kan bukan saya yang buat kan, yang buat Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu tidak makan daging, melanggar kodrat Tuhan yang Maha Kuasa. Ada gigi taringnya kan? Kecuali nggak mau jadi manusia, mau jadi kambing, nah, makanya makan rumput aja Bu, makan tumbuh-tumbuhan ya, silakan. Kalau yang namanya manusia itu kodrat Tuhan yang Maha Kuasa pakai daging, karena ada gigi taring. Ya, gigi taring itu fungsinya buat ngorek-ngorek daging. Bukan makan rumput, bukan. Ya. Yang vegan gimana? Jangan 100% vegan kalau bisa. Mesti ada lemak apa namanya atau protein hewaninya. Ada kan vegan yang makan ikan kan? Vegan makan ikan ada kan? Ikan daging kan? Silahkan. Boleh, ya. Ada vegan yang nggak makan daging merah, makan daging putih, silakan, itu bisa. Kalau kena kanker nggak boleh makan daging, nggak juga, makan daging Bu penting. Tapi jangan kebanyakan karena ada asam amino namanya L-glutamin itu yang makanan kanker juga. Ya, jadi makan daging silakan, ya. Tapi kalau bisa dagingnya yang putih aja. Ya. Menguatkan gigi, garam di rumah diganti garam laut, itu yang pertama. Yang kedua, kalau makan dikunyah ya Bu, dikunyah yang lama ya, itu ada air liurnya, keluar mineral, nanti menguatkan gigi. Ya, jadi mengunyah yang sering, berarti apa? Permen karet, nah ya. Permen karetnya yang nggak pakai gula ya, nih sugar free. Permen karet nggak pakai gula, ya. Jadi ibu ngunyah permen karet itu supaya air liur keluar. Air liur keluar itu ada mineral-mineral yang bikin kuat gigi. Garam laut Bu lebih mending daripada Himalaya. Himalaya itu kebanyakan besi, makanya warnanya pink. Ya, lebih baik garam laut yang lebih bagus menurut saya. Pinggang sakit sebelah kanan, diperiksa ke dokter kenapa ya Bu? Oke Bapak Ibu, ini belum naik, ini yang likes gimana ceritanya nih? 50.000 likes kan saya minta kan? Kalau like pribadi saya 100.000 likes malah. Apalah ibu-ibu nih pada nggak mau tap layar, ya. Bapak Ibu kita mulai. Ya, karena ini kan buat orang kantoran kan, orang kantoran lagi istirahat kan. Teman kemarin gula 400, setelah terapkan protokol dokter awet muda 2 bulan turun 80. Homa IR 1. Homa IR 1 itu berarti sudah masuk resistensi insulin ya. Jadi terus lanjut. Ini permen karet bisa beli sama mesenik. HIV saya nggak tahu. Bapak Ibu kita mulai hari ini. Apa namanya, istirahat kantor, oke? Selama istirahat kantor dengerin ini, ilmu bermanfaat, oke? Bab yang pertama nanti kita akan bahas GERD. Kenapa Bapak Ibu kena GERD, kemudian protokolnya apa? Protokol GERD. Kemudian bab yang kedua adalah kita akan bahas nanti gangguan kecemasan. Ya, kenapa Bapak Ibu kena gangguan kecemasan? Nah, nanti kita bahas. Yang ketiga kita akan bahas gastritis, lambungnya luka, lambungnya meradang, kita bahas nanti normalin lagi gimana. Yang keempat kita akan bahas kembung begah itu kenapa. Yang kelima kita akan bahas mual. Oke Bapak Ibu. Garam laut, apakah pokoknya garamnya masih kasar Bu, ya, tapi ada iodium ya. Autoimun minggu depan. Ya Bapak Ibu,
kita akan bahas protokol GERD dulu pertama kali ya. Jadi Bapak Ibu silakan ditap-tap aja layarnya, kemudian di-share. Jangan ditanya-tanya ya Pak, nanti pertanyaannya setelah selesai edukasinya. Ya, pertanyaannya nanti. Jangan bertanya pada saat saya lagi menjelaskan, nggak dibaca kan, nggak dijawab, ntar baper sendiri ya. Oke Bapak Ibu, jadi kita mulai protokol GERD yang pertama, oke? Ini adalah lambung Bapak Ibu. Ini adalah lambung. Sebentar ya, saya balikin ya, ini supaya Bapak Ibu lihat. Oke. Ini adalah lambung. Ya, kalau di Instagram nggak tahu balikinnya gimana. Ini adalah lambung. Lambung ini ada di sini. Ya, lambung itu ada di sini. Ya, jadi ini ada saluran atas ini namanya esofagus yang dari mulut. Ya, esofagus langsung ke lambung. Ya, lambung ada di sini. Ini lambung ini bahasa lainnya adalah mah. Lambung sama dengan mah. Lambung sama dengan gaster bahasa kedokteran. Ya, namanya gaster bahasa kedokteran. Jadi Bapak Ibu ada di sini. Jadi kalau ibu-ibu tadi ada yang nanya, ulu hati sakit dok, ulu hatinya sakit, itu berarti ada lambung lagi kram, makanya sakit ulu hatinya. Ini biasanya ibu-ibu tengah malam ke UGD. Aduh Pak dokter, tolongin perutnya sakit. Aduh, nah itu biasanya lambungnya kram. Oke? Nah, di dalam lambung Bapak Ibu masing-masing, ada namanya asam lambung. Maaf. Normal. Asam lambung ada di dalam lambung Bapak Ibu semua. Normal ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan ciptaan saya. Ya, jadi Bapak Ibu yang masuk live sini, kalau manusia itu pasti di dalam lambungnya ada asam lambung. Ya, kecuali bukan manusia, nggak ada asam lambungnya. Ya, nah, asam lambung fungsinya apa nih? Ada di dalam lambung, fungsinya apa? Fungsinya dua. Yang pertama fungsinya mencerna makanan, asam lambung. Yang kedua fungsinya membunuh kuman. Kalau Bapak Ibu makan jorok sekali, itu ada kumannya, ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit, mati semua sama asam lambung. Ya, itu dia maksudnya. Jadi asam lambung ini buat jagain usus Bapak Ibu supaya tidak masuk kuman. Jadi asam lambung itu dibutuhkan tubuh. Yang kedua, asam lambung buat mencerna makanan. Kalau ada makanan masuk, yang cerna itu asam lambung. Oke? Jadi itu tujuan asam lambung diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan saya yang menciptakan. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu di sini jangan lebay. Pak dokter, saya punya asam lambung. Obatnya apa? Salah kaprah kan? Hari ini kita benerin itu pikiran salah kaprahnya. Oke? Next adalah kalau Bapak Ibu ambil asam lambung. Kalau Bapak Ibu ambil asam lambung di perut, di lambung, kemudian ditetes di lidah, asam lambung ditetes di lidah, lidah Bapak Ibu hangus, terbakar, berasap. Bapak Ibu teriak kesakitan, au, au, au. Asam lambung kalau Bapak Ibu ambil, ditetes di lidah, asam lambung lidah Bapak Ibu hangus, terbakar, berasap. Bapak Ibu teriak kesakitan, au, au. Kenapa itu? Asam lambungnya sangat asam, mencerna lidah Bapak Ibu. Saking asamnya, ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ada asam lambung yang sangat asam, kemudian ada ibu-ibu ngomong ke saya, Pak dokter, saya nggak bisa makan lemon, saya nggak bisa makan kuah empek-empek, saya nggak bisa makan jeruk nipis, asam Jawa. Kenapa? Karena ada asam lambung. Itu namanya lebay. Namanya lebay, Bu. Kenapa? Ada mbahnya asam.
namanya asam lambung di perut ibunya. Ya, memangnya kalau makan kuah pempek, makan lemon, lidahnya hangus? Enggak kan? Malah enak kan? Ya, jadi asam lambung sangat asam. Buat mencerna makanan, buat bunuh kuman. Itu dia maksudnya. Ya, jadi silakan makan kuah pempek, silakan. Ya, nggak ada hubungan sama asam, nggak ada. Ada mbahnya asam di perut bapak ibu masing-masing. Oke? Next adalah kalau bapak ibu kena GERD. Apa itu GERD? G-nya itu adalah gaster, lambung. E-nya itu adalah esofagus. Ini esofagus nih. Saluran atas pencernaannya namanya esofagus yang di sini. Itu namanya esofagus. R-nya itu reflux. Reflux itu balik lagi dari lambung balik lagi ke esofagus. D-nya disease. Jadi GERD itu adalah asam lambung balik lagi naik ke atas. Naik ke esofagus, namanya GERD. Asam lambung naik ke atas ke esofagus, namanya GERD. Kalau Bapak Ibu sudah tahu asam lambung sangat asam, kemudian dia bisa naik ke atas ke dada, keluhannya adalah gampang diingat. Keluhannya adalah dadanya panas. Kenapa dadanya panas? Karena ada asam lambung yang sangat asam lagi mencerna esofagus, dadanya panas. Wajar. Ya. Pertolongan pertamanya gimana? Pertolongan pertama gimana untuk Bapak Ibu yang kena GERD? Gampang. Bapak Ibu silakan bikin setengah sendok teh soda kue ditambah setengah gelas air, diaduk, diminum. Ya, larutan soda kue Bapak Ibu itu basah. Basah ketemu asam lambung di esofagus yang lagi mencerna esofagus, dadanya panas. Jadi apa? Basah ketemu asam jadi netral. Sehingga Bapak Ibu minum larutan soda kue, langsung dadanya adem. Ces, aduh enak. Enak dadanya. Ya, karena minum larutan soda kue pada saat terkena serangan GERD. Oke? Soda kue tidak boleh dikonsumsi, diminum berkali-kali. Peringatan Bapak Ibu ya, peringatan ya. Soda kue tidak boleh diminum berkali-kali, berulang-ulang. Cukup sekali aja. Kenapa dok? Bukannya barusan Pak Dokter bilang soda kue itu bisa menetralkan asam yang ada di sini pada saat kena GERD. Berarti boleh kan? Berarti soda kue obatnya GERD bukan? Bukan. Soda kue bukan obat GERD. Jangan salah kaprah Bapak Ibu. Soda kue itu untuk menetralkan asam yang ada di dada, bikin dada panas. Ya, itu dilakukan cuma sekali aja. Lalu jangan dilakukan lagi. Kenapa dok? Karena kalau Bapak Ibu minum soda kue sering-sering, asam lambungnya netral. Nggak ada asam lambung. Minum soda kue kan, asamnya asam ketemu soda kue, jadi netral nih. Nggak ada asam lambung. Kalau netral Bapak Ibu, bahaya. Bahayanya apa? Nutrisi tidak ada yang cerna. Bapak Ibu kurang gizi, anemia dan lain-lain. Yang kedua, usus Bapak Ibu bisa meradang. Karena ada kuman masuk, nggak ada yang matiin. Tidak ada yang mematikan kuman masuk dari makanan. Ususnya meradang, namanya sakit tipes. Ya, gara-gara minum soda kue. Tidak boleh Bu. Ya, cuma sekali aja. Lalu lakukan protokol GERD. Ya, sudah paham ya? Ingat ya, jangan salah kaprah. Soda kue bukan obat GERD, bukan. Kalau dadanya panas, silakan minum sekali. Habis itu tidak diminum lagi, lakukan protokol GERD. Ya, sudah paham ya? Oke, next. Pertanyaannya sekarang adalah,
Kenapa asam lambung bisa naik ke atas? Kenapa asam lambung ini bisa naik ke atas? Jawabannya 2. Nomor 1, lambungnya kram. Kalau lambungnya kram, Bu, itu meres. Nah, meres, naik ke atas. Yang kedua, tutupnya terbuka. Tutupnya terbuka. Kenapa kebuka? Karena kram. Kalau kram dia kebuka, kalau rileks nutup. Kram kebuka, rileks nutup. Ya. Jadi tutupnya kram kebuka, ininya apa namanya? Lambungnya kram, meres. Sehingga apa? Asam lambung naik. Namanya GERD. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan otot lambungnya kram? Apa yang menyebabkan otot lambungnya kram? Apa itu? Karena Bapak Ibu kekurangan gizi. Nama gizinya adalah magnesium. Kalau Bapak Ibu kekurangan gizi, kekurangan magnesium, itu ototnya kram-kram. Contoh, sakit kepala migrain. Otot di kepala kenceng-kenceng, kram-kram, migrain. Nomor 2, lehernya kenceng-kenceng. Ini otot lehernya kram-kram, makanya kenceng. Bukan kolesterol. Kolesterol normal, nggak perlu diobatin. Ini Bapak Ibu kurang gizi, kurang magnesium, sehingga otot lehernya kencang-kencang. Yang ketiga, Bapak Ibu sakit GERD. Lambungnya kram-kram, mompa asam lambung ke atas. Kurang magnesium. Kemudian menstruasi sakit. Menstruasi sakit, PMS namanya. Itu karena kurang gizi, namanya magnesium. Sehingga otot rahimnya kencang-kencang, kram begitu. Kurang magnesium. Yang kelima, otot betisnya itu suka kram-kram malam-malam. Kalau otot betis sering kram-kram malam-malam, berarti kurang magnesium. Ya, nggak rileks. Nggak bisa tidur, sama, kurang magnesium juga. Magnesium itu bikin otot rileks, tidur nyenyak. Ya, jadi itulah ciri khas Bapak Ibu kekurangan gizi, namanya magnesium. Jadi protokol yang pertama untuk GERD adalah cukupi kebutuhan magnesium. Yang pertama protokol GERD. Ingat ya, magnesium bukan obat GERD ya. Magnesium itu kebutuhan tubuh setiap hari. Ya, bukan obat GERD, bukan. Bapak Ibu cukupi kebutuhan magnesium tiap hari, ototnya rileks-rileks. GERD-nya nggak kram-kram lagi, apa namanya, lambungnya. Oke, itu dia. Magnesium dari alam itu bisa didapat dari kacang-kacangan, kacang almond, kacang mete, dan lain-lain. Banyak itu. Ada Google, di Google aja. Sayuran hijau Bapak Ibu itu mengandung magnesium karena di klorofil, rumus kimia klorofil itu ya di daun yang bikin hijau daun namanya klorofil kan. Itu di rumus tengahnya itu ada magnesiumnya. Jadi daun hijau itu, sayuran hijau mengandung magnesium, ya, diminum, dimakan. Untuk yang mau cepat bisa pakai suplementasi. Saran saya suplementasinya adalah magnesium glisenat. Ya, silakan. Sehari 500 mg. Kira-kira segitu, 500 mg. Kalau Bapak Ibu ribet makan kacang-kacangan, ingat ya, kacang-kacangan ada lektinnya ya, bisa bikin usus bocor ya, leaky gut namanya ya. Lebih baik saran saya pakai suplementasi magnesium. Ya. Next adalah protokol GERD nomor 2. Protokol GERD nomor 2 yaitu stop obat MAH. Stop obat MAH yang depannya O, belakangnya oleh, depannya L, belakangnya oleh, di stop. Kenapa, Dok? Bukannya saya kalau berobat sama tukang obat sakit GERD malah dikasih obat MAH, Dok, diminum tiap hari 40 mg. Kok sama dokter yang ini disuruh stop? Itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kok ada dua orang beda, sama-sama dokter, yang ono bilang
Yang ono bilang minum obat mah, dokter yang ini bilang stop obat mah. Kok bisa dua-duanya beda? Sama-sama sekolah kedokteran? Itu maksudnya gimana? Oke, saya kasih penjelasannya, pencerahannya. Bapak Ibu pikir sendiri, yang benar siapa? Gampang kan? Namanya demokrasi informasi, ya kan? Bapak Ibu pikir sendiri, yang benar siapa? Oke. Nomor 1, bahaya minum obat mah nomor 1. Kalau Bapak Ibu minum obat mah tiap hari, ini asam lambungnya netral, nggak ada asam lambung. Terus gimana? Tubuh kita perlu asam lambung kan? Buat apa? Buat mencerna makanan, buat bunuh kuman dari makanan. Lah, Bapak Ibu minum obat mah nggak ada asam lambungnya. Tubuh kita ini berpikir, loh, ini kok nggak ada asam lambung? Bahaya kan? Kalau nggak ada asam lambung, kuman bisa masuk, bisa bikin infeksi usus kan? Jadi bahaya nggak ada asam lambung. Terus tubuhnya beradaptasi. Bagaimana cara tubuh beradaptasi supaya ada asam lambung? Gimana caranya? Tutup atas, Bapak Ibu, tutup lambung atas dibuka. Tutup lambung atas namanya LES, lower esophageal sphincter, LES, dibuka. Sama tubuh kita sendiri. Tujuannya apa? Tubuh kita beradaptasi, membuka tutup atas dibuka. Kenapa tujuannya? Supaya manusianya masukin asam dari luar. Woi manusia, woi, ini tubuh kita tidak ada asam lambung gara-gara minum obat mah. Ini tutupnya udah aneh buka nih, sudah dibuka tutupnya. Masukin asam dong, buat mencerna makanan. Itu dia maksudnya. Sehingga apa? Kalau tutupnya terbuka terus, Bapak Ibu tidur kan? Bapak Ibu tiap malam tidur kan? Ini kepala di sini kan? Ini kalau ada asam lambung keluar dikit, itu ngeglosor asam lambungnya keluar sampai tenggorokan, sampai mulut. Pada saat bangun tidur Bapak Ibu, mulutnya asem, mulutnya pahit, tenggorokan ini kayak kecekek, banyak lendirnya. Kenapa itu? Siapa itu? Itu adalah asam lambung yang ngeglosor keluar karena tutupnya terbuka terus. Karena minum obat mah. Jadi, efek samping minum obat mah yang pertama adalah GERD Bapak Ibu tidak bakal sembuh. Dijamin sakit GERD sampai kiamat kalau minum obat mah terus-terusan tiap hari. Dijamin. Banyak kan? Makanya Bapak Ibu minum obat mah nggak sembuh-sembuh GERD-nya kan? Nah itu dia. Pintunya kebuka terus. Pintu atas kebuka terus karena kurang asam. Asam lambungnya kurang asam. Sehingga pada saat tiduran ngeglosor asam lambung yang kurang asam ini ke tenggorokan sampai ke lehernya kecekik, mulutnya asam, mulutnya pahit, salah sendiri. Ya, jadi efek samping yang pertama obat mah adalah Bapak Ibu malah kena GERD, nomor 1. Nomor 2 efek samping obat mah. Asam lambung ini gunanya tadi buat apa Ibu? Asam lambung ini gunanya buat apa? Diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa. Asam lambung gunanya yang pertama mencerna makanan, betul. Kalau Bapak Ibu minum obat mah nggak ada asam lambungnya. Terus Bapak Ibu makan, minum obat mah 30 menit sebelum makan, betul. Pinter sekali yang kasih obat mah ini. Terlalu pinter Bu. Profesor kan, ya kan? Jadi Bapak Ibu minum obat mah, asam lambungnya nggak ada, netral. Lalu Bapak Ibu makan. Yang mencerna makanan siapa Bu? Siapa yang mencerna makanan? Asam lambungnya Raono.
Asam lambungnya ente nggak ada karena minum obat mah. Pinter banget itu kan, yang kasih obat mah pinter kan, luar biasa. Sekolah dokteran kan, luar biasa. Ibu minum obat mah sebelum makan, coba bayangin. Ibu makan, tidak ada yang mencerna makanannya, keluhannya kembung sama begah. Jadi efek samping nomor 2 obat mah adalah Bapak Ibu dijamin kembung sama begah sampai kiamat. Kalau minum obat mah sampai kiamat. Itu Bu. Masih mau diminum obat mahnya? Monggo silahkan ya. Nomor 3 efek sampingnya. Dengerin. Efek samping obat mah nomor 3. Ditutup bagian bawah ya Bu. Tutup bagian atas, tutup bagian bawah. Ya, ini ada sensor asam. Sensor asam ini gunanya kalau ada asam lambung sama makanan masuk ke dalam usus. Ingat ya, asam lambung itu sangat asam, betul? Tadi kita udah belajar kan? Asam lambung sangat asam. Jadi di sini ada sensor asam. Kalau asam lambung lewat ke usus, sensor asamnya bisa mengeluarkan garam empedu, mengeluarkan enzim pankreas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menetralkan asam lambung, supaya tidak bikin rusak usus. Itu dia tujuannya. Otomatis tujuan lain dari garam empedu sama enzim pankreas adalah mencerna lemak, otomatis. Tapi saya tidak lagi bicara pencernaan lemak. Yang saya lagi bicara adalah asam lambung. Oke? Jadi kalau pada saat asam lambung bareng makanan lewat sini, ini sensor asamnya mengeluarkan garam empedu, mengeluarkan enzim pankreas buat menetralkan asam lambung supaya tidak merusak usus. Luar biasa ciptaan Tuhan kan? Nah, Bapak Ibu minum obat mah. Kalau Bapak Ibu minum obat mah, asam lambungnya nggak ada. Nggak ada asam lambung, makanan lewat sini tidak asam. Makanan lewat sini nggak asam, akibatnya apa? Ini garam empedu tidak keluar-keluar. Garam empedu nongkrong aja di sini. Lama-lama jadi apa? Lama-lama jadi batu empedu. Jadi efek samping nomor 3, kalau Bapak Ibu minum obat mah tiap hari, itu bisa kena batu empedu. Mau kena batu empedu Bu? Silakan diminum obat mahnya. Ya. Nomor 4, efek samping nomor 4 obat mah. Asam lambung ini fungsi yang pertama tadi apa? Mencerna makanan, betul. Apa yang dicerna? Yang dicerna adalah zat besi. Yang dicerna kedua adalah protein. Yang dicerna ketiga adalah salah satunya vitamin B12. Jadi kalau Bapak Ibu minum obat mah tidak ada asam lambungnya, makanan masuk tidak ada yang mencerna zat besi. Terus jadi apa orangnya? Jadi anemia, kekurangan zat besi. Salah sendiri. Ya, saya pernah punya klien Bu. Saya punya klien ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini pada saat makan siang bareng saya, ibu ini bilang ke saya begini, "Pak dokter, saya ini punya anemia, kekurangan darah, yaitu anemia kekurangan zat besi." Dia bilang begitu kan? Langsung saya bisa tebak kan? Langsung saya komen. Komennya begini, "Ibu, tolong di stop obat mahnya. Tolong di stop obat mahnya." Langsung ibu itu, klien saya, heran. Loh, kok Pak dokter tahu saya minum obat mah? Ya jelas Bu, asam lambung itu buat mencerna zat besi. Ibu minum obat mah, makanan masuk, zat besinya nggak ada yang cerna. Ibu kekurangan zat besi, anemia, salah sendiri Bu. Ya, Bapak Ibu, ya itu dia. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, mencerna protein. Jadi ibu tadi Bapak Ibu, badannya kurus kerempeng, kagak ada ototnya. Kenapa? Makanan masuk, nggak ada yang cerna protein. Gimana? Nomor 3, B12 nggak ada yang cerna. Sehingga apa? Ibu-ibu ini pegel-pegel badan tiap hari. Kenapa? Kurang gizi, kurang vitamin B12. Gara-gara asam lambungnya nggak ada. Gara-gara minum obat mah. Jadi efek samping obat mah nomor 4 adalah Bapak Ibu kurang gizi. Nggak ada yang cerna makanannya. Salah sendiri. Masih mau diminum obat mahnya? Monggo silahkan. Ya kan? Nomor 5. Efek samping obat mah nomor 5. Ini yang paling penting, Bu. Ini banyak pasien-pasien saya ini penyakitnya parah-parah gara-gara nomor 5 ini. Oke? Oke. Efek samping obat mah nomor 5. Asam lambung, fungsi yang pertama mencerna makanan, fungsi yang kedua membunuh kuman, ya. Fungsi yang kedua membunuh kuman, ya. Jadi ada bakteri masuk, virus masuk, jamur masuk, kemudian parasit masuk, itu bisa mati sama asam lambung. Kalau asam lambungnya bagus. Ya, Bapak Ibu minum obat mah, ya kan? Yang kasih Plopecol kan? Plopecol pintel kan? Belajar kedokteran kan? Kasih ini obat mah sebelum makan. Luar biasa, ya. Minum obat mah sebelum makan, betul? Luar biasa. Sehingga apa? Bapak Ibu makan jorse pinggir jalan, makan yang ada debunya, makan yang dilalerin, sehingga apa? Kuman-kuman dari makanan masuk ke dalam perut, dalam lambung. Karena tidak ada asam lambung, karena minum obat mah, kumannya lenggang kangkung masuk ke usus. Kumannya lenggang kangkung masuk ke usus. Akibatnya apa? Ususnya infeksi. Nama keren infeksi usus adalah sakit tipes. Ususnya infeksi. Ini biasanya sakit tipes ini orang-orang jorse, makannya sembarangan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu terus-terusan sakit tipes, ususnya terus-terusan meradang, infeksi meradang kan? Ususnya terus-terusan infeksi, terus-terusan meradang, itu ujung-ujungnya bisa kena autoimun. Ususnya bocor, namanya leaky gut. Ujung-ujungnya bisa kena kanker usus. Mau kena autoimun, Bu? Mau kena kanker usus? Silakan diminum obat mahnya. Luar biasa. Ibu yang tadi saya omongin, yang kekurangan darah karena kekurangan zat besi, sekarang ibu itu autoimun. Gara-gara hal simple minum obat mah, ibu yang tadi klien saya autoimun hari ini. Coba Bu, kalau mau diminum obat mahnya, silakan monggo silakan. Ini kan demokrasi informasi kan, saya kasih tahu yang sebenarnya. Oke? Itu dia efek samping obat mah nomor 2 protokol GERD. Jadi protokol GERD Bapak Ibu nomor 2 adalah stop obat mah. Jangan diminum lagi. Dok, kalau gitu obat mah buat apa? Kalau gitu obat mah ini diciptakan buat apa? Obat mah itu diciptakan cuma satu tujuan. Ada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kalau Bapak Ibu lagi sakit. Ya, contohnya Bapak Ibu lagi sakit misalnya. Kemudian dirawat sama dokter kan? Nah, dokternya ini mau nyembuhin Bapak Ibu, kasih obat manjur. Ibu bapak bakal dikasih obat manjur buat nyembuhin penyakit Bapak Ibu. Oke? Tapi obat manjur ini kalau kena asam lambung, obatnya rusak. Obat manjur ini buat nyembuhin Bapak Ibu, kalau kena asam lambung, obatnya rusak. Bapak Ibu nggak sembuh. Jadi gimana? Sebelum minum obat manjur, Bapak Ibu dikasih obat mah. Sehingga tidak ada asam lambung,
baru minum obat tadi, obat manjur dari Pak dokternya, ya. Diminum obat manjurnya, nggak ada asam lambung, obatnya masuk ke usus, Bapak Ibu sembuh sakitnya, ya. Jadi itulah gunanya obat mah. Paling lama 7 hari Bu, pada saat Bapak Ibu sakit, paling lama 7 hari. Setelah sembuh, tidak diminum lagi obat mahnya. Jadi obat mah itu bukan diminum tiap hari ya. Ada iklan TV kan, sakit kembung disuruh minum obat mah kan? Tidak boleh Bu. Tidak boleh minum obat mah tiap hari ya Bu. Hati-hati ya, saya udah bilangin ya, bisa kena yang tadi. Batu empedu, kembung begah, malah kena GERD, kemudian yang keempat kurang gizi, yang kelima bisa ke infeksi usus. Ya, itu dia maksudnya. Oke? Next adalah protokol GERD nomor 3. Protokol GERD nomor 3 adalah Bapak Ibu normalkan lagi asam lambungnya supaya asam. Supaya asam lagi, melindungi tubuh kita dan mencerna makanan. Bagaimana cara menormalkan lagi asam lambungnya? Caranya adalah ada 2. Pakai cara suplementasi atau pakai cara alami. Kalau pakai cara suplementasi, cara cepet. Ya, ibu bapak silakan beli suplemen namanya Betain HCl. Ibu bapak silakan beli suplemen namanya Betain HCl. Bapak ibu perhatikan ya, HCl itu singkatan dari hidroklorik asid asam. Ya, jadi HCl itu adalah rumus kimia dari asam lambung. Jadi asam lambung ini rumus kimianya adalah HCl, hidroklorik asid asam. Ya, jadi itu dia. Jadi Bapak Ibu seolah-olah masukin asam lambung tapi tidak asam karena bentuknya kapsul. Kapsul nanti pada saat di lambung dia pecah jadi asam lambung, membantu mencerna makanan. Ya, diminumnya kapan, Dok? Diminumnya kapan? Suplementasi Betain HCl. Diminumnya adalah 1 kapsul persis sebelum makan. Bukan 30 menit sebelum makan, bukan 1 jam sebelum makan, bukan. Diminumnya adalah 1 kapsul persis sebelum makan. Tujuannya apa? Pada saat Bapak Ibu makan, sudah ada asam lambungnya yang mencerna makanan Bapak Ibu. Itu tujuannya. Oke? Next, pakai cara yang alami. Tadi pakai cara suplementasi kan? Kalau mau pakai cara alami bisa lebih lama tapi. Oke? Caranya ada 3. Cara alami 3 dilakukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu bikin jus namanya jus buah bit. Jus buah bit. Yang warna merah itu, akar-akar warna merah namanya buah bit ya. Silakan Bapak Ibu bikin jus buah bit setengah gelas sampai 1 gelas, diminum perut kosong tiap hari. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali minum jus buah bit. Bapak Ibu tahu tadi suplementasi Betain HCl? Suplementasi Betain HCl bikinnya dari buah bit. Jadi yang alami itu buah bit. Oke? Next, nomor 2 adalah menaikkan asam lambung, menormalkan asam lambung supaya asam. Nomor 2 adalah garam di rumah. Garam di rumah diganti garam laut. Diganti garam laut, bukan garam dapur yang Bapak Ibu bisa beli, bukan. Ya, jadi garam dapur dibuang, diganti sama garam laut yang beriodium. Ya, kenapa, Dok? Bukannya garam dapur itu sama-sama dari laut. Betul. Garam dapur buat masak dari laut, betul. Garam laut juga dari laut. Bedanya apa? Bedanya garam dapur itu kebanyakan dicuci, kebanyakan diolah, kebanyakan dicuci, kebanyakan diolah sehingga mineral-mineralnya hilang semua kecuali 2, tinggal 2 mineral yang masih ada, yaitu mineral natrium, yang kedua mineral klorida, NaCl, cuma ada 2. Ditambahin 1 yodium.
Maksimal 3 kalau Bapak Ibu pakai garam dapur buat masak. Kurang kan? Tubuh kita perlu puluhan mineral. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu perlu diganti sama garam laut yang masih kasar bentuknya, supaya mineral-mineralnya masih banyak ada di dalam garamnya. Ya, sehingga garam laut Bapak Ibu itu masih ada potasiumnya, masih ada magnesiumnya, masih ada boronnya, masih ada kromiumnya, masih ada vanadium, dan lain-lain. Mineral-mineral itu yang membantu membentuk asam lambung di lambung Bapak Ibu masing-masing. Makanya ini kalau ada orang sudah tua ya, sudah 70 tahun, 80 tahun, itu biasanya dia kan nggak nafsu makan kan karena kurang gizi kan, sehingga apa? Asam lambungnya sedikit. Lebih cepat sakit biasanya orang tua ini. Kenapa? Asam lambungnya sedikit gara-gara garamnya itu bukan garam laut. Ya, mineralnya kurang maksudnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya orang tua wajib makanan bergizi ya, supaya nggak cepat sakit orang tuanya. Ya, karena asam lambungnya nggak ada itu. Ya. Next adalah protokol GERD nomor 3 alami bisa menaikkan asam lambung. Yang ketiga adalah Bapak Ibu itu kalau makan jangan minum. Kalau makan jangan minum kecuali tersedak. Boleh minum, minumnya cuma kayak begini doang. Gitu aja minumnya. Bukan begini ya. Glok 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 glok. Bukan begitu minumnya. Ya, minumnya pada saat makan hanya pada saat kesedak supaya seret. Supaya nggak seret minum. Ya, jadi Bapak Ibu jangan minum kebanyakan. Kenapa? Kenapa orang lagi makan disuruh jangan minum dok, kecuali kesedek? Kenapa? Supaya asam lambungnya itu tidak larut gara-gara minum air putih kebanyakan. Kalau asam lambungnya larut, Bapak Ibu tidak ada yang mencerna makanannya dong. Ya, akibatnya apa? Setelah makan Bapak Ibu kembung. Setelah makan Bapak Ibu begah. Kenapa? Asam lambungnya larut. Nggak bisa cerna makanan, nggak ada asam lambung artinya lah. Ya, jadi jangan minum air putih pada saat makan, kecuali keselak, seret, tersedak, silakan. Ya, itu dia maksudnya. Next, protokol GERD nomor 4. Protokol GERD nomor 4 adalah Bapak Ibu kalau protokol GERD nomor 4 Bapak Ibu, ini nge-lag ya? Apa titik nge-lag nih? Kayaknya nge-lag nih. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3 tes. Halo. Halo. TikToknya nge-lag ya? TikToknya nge-lag Bapak Ibu. Coba kita pindahin ke jaringan lain ya. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3 tes. TikToknya nge-lag Bu. Instagram enggak ya? Masih nge-lag Bapak Ibu, masih nge-lag ya? Bapak Ibu pindah ke Instagram. Ibu silakan pindah ke Instagram tuh. Instagram lancar. TikToknya nge-lag. TikTok nge-lag.
Hmm. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3 tes. Pindah IG. Pindah IG ya. Udah bisa. Apa lagi nih TikTok? Catch dulu TikToknya di free space. Catch in seluler. Itu free up space. Enggak deh. Sekarang di TikTok udah bisa. Udah bisa, Bu? Sudah bisa di TikTok? Udah oke? Kalau udah oke kita mulai lagi. Instagram masih ada kan Instagram? Enggak, nomor 3 enggak lah. Sudah ya? Di TikTok sudah oke?
Di TikTok sudah oke ya? Udah oke ya? Oke. Bapak Ibu, kita ulang tadi yang versi menormalkan lagi asam lambung ya, pakai cara alami ya. Yang pertama adalah minum jus buah bit setengah gelas sampai 1 gelas 3 kali sehari perut kosong. Kemudian yang kedua, garam di rumah diganti garam laut. Garam di rumah diganti garam laut itu buat masak ya, karena mineral-mineral di garam laut masih banyak, itu membentuk asam lambung ya. Yang ketiga adalah kalau makan jangan minum kecuali tersedak sama keselak ya. Minumnya jangan banyak-banyak supaya asam lambungnya nggak netral kebanyakan minum ya, itu dia maksudnya. Next adalah protokol GERD nomor 4. Protokol GERD nomor 4 adalah kalau Bapak Ibu makan jangan terlalu kenyang. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu kenyang kemudian habis tidur Bapak Ibu, ini nanti tutup lambungnya dol. Tutup lambung dol karena kebanyakan makanan ya, apalagi tidur habis itu. Ya, jangan Bu. Ada di dalam agama juga kan, makanlah jika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Betul. Ya, jadi makan jangan terlalu kenyang ya, itu dia maksudnya. Next adalah protokol GERD nomor 5. Protokol GERD nomor 5 adalah Bapak Ibu latihan makan. Ini khususnya bagi Bapak Ibu yang tenggorokannya seperti tercekik, banyak lendirnya, mulutnya asem, mulutnya pahit, khususnya habis bangun tidur. Ini adalah cara untuk mengatasinya. Protokol GERD nomor 5, yaitu latihan makan. Latihan makan gimana Dok maksudnya? Maksudnya begini. Kalau Bapak Ibu makan itu ada dua kan? Ada dua tahap kan kalau makan kan. Yang pertama apa? Mengunyah kan? Nyam 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 nyam. Betul? Habis itu ngapain? Menelan bukan? Ya, yang pertama makan itu mengunyah, nyam 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 nyam. Lalu yang kedua menelan. Betul. Nah, ini latihan makan kayak begitu, tapi latihan makannya berbeda. Oke? Yang pertama, tahap pertama latihan makan mengunyah. Mengunyahnya pada saat duduk. Jadi kalau Bapak Ibu makan mengunyah, tahap pertama mengunyah duduk. Nyam 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 duduk. Jangan nelan dulu. Makanannya jangan ditelan dulu. Bapak Ibu nungging dulu. Nungging. Nah, ya. Kepala di bawah, perut di atas. Baru Bapak Ibu menelan. Gitu. Ya, pada saat nungging, kepala di bawah, perut di atas, Bapak Ibu jangan langsung duduk, jangan. Ditungguin sampai makanannya bergerak naik makanannya bergerak naik sampai ke lambung. Dirasain. Kalau sudah sampai ke lambung, baru duduk. Mengunyah lagi. Nyam 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 nyam. Jangan nelan dulu. Nungging dulu, kepala di bawah, perut di atas. Lalu Bapak Ibu telan, kemudian tungguin makanannya naik ke atas sampai lambung. Tungguin. Ya, tungguin. Kalau sudah sampai lambung, duduk lagi. Ngunyah lagi. Nyam 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 nyam. Lalu mau nelen, nungging lagi. Ya. Terus kayak begitu sehari 2 kali. Sehari 2 kali melakukan kayak begitu. Why? Kenapa Dok? Kenapa saya kena GERD? Tenggorokannya asem, mulut pahit, tenggorokannya banyak lendir. Kok saya disuruh nungging makannya? Why? Karena supaya melatih tutup atas ini supaya nutup lagi.
tutup atas ini dilatih supaya nutup lagi. Karena tutup atas ini sudah kelamaan terbuka terus gara-gara asam lambungnya nggak ada, gara-gara minum obat mah. Ya, jadi supaya tutup lambungnya bergerak, berolahraga, bergerak dan nutup lagi, latihan makan kayak tadi. Jadi kalau Bapak Ibu nungging kayak begini Bu, nungging kayak begini Pak, kepala di bawah ya, Bapak Ibu nelen kan, itu makanan didorong sama esofagus pakai gerakan peristaltik namanya. Nih, namanya gerakan peristaltik, mendorong makanan ya, melawan gravitasi. Melawan gravitasi mendorong makanan. Jadi otot lambungnya, otot esofagusnya ini dipaksa olahraga setiap hari. Sehingga otot ini, otot tutup atas ini bisa lama-lama menutup dia. Lama-lama. Berapa lama dok? Berapa lama saya mesti latihan kayak begitu? Makan duduk, nelen nungging, ngunyah duduk, nelen nungging, ngunyah duduk, nelen nungging. Berapa lama? Minimal 2 bulan, maksimal 9 bulan. 9 bulan Bu, tiap hari. Apa boleh buat? Ibu sudah salah kaprah minum obat mah tiap hari, salah sendiri. Ya, jadi ini cara mengatasinya secara alami. Ya, silakan kita paksa otot ini nutup sendiri gara-gara dia sering olahraga. Yaitu pada saat nungging dia mendorong makanan melawan gravitasi. Ya, kayak begitu. Ya. Dalam 2 bulan Bapak Ibu, dalam 2 bulan Bapak Ibu sudah berasa manfaatnya, sudah berasa efeknya. Pada saat Bapak Ibu tidur, itu tidak ada lagi tenggorokan banyak lendirnya, mulutnya pahit, mulutnya asam. Dalam 2 bulan sudah ada perkembangan. Ya, silakan. 9 bulan ya Bapak Ibu ya, 9 bulan makan kayak begitu. Oke? Itu dia maksudnya. Next. Protokol GERD sudah selesai. Protokol GERD sudah selesai. Ya, jadi sudah selesai. Jadi Bapak Ibu silakan lakukan 5 hal tadi. Nomor 5 ini khusus bagi Bapak Ibu yang sudah minum obat mah kelamaan. Tenggorokannya berlendir, tenggorokannya asem, mulutnya pahit. Itu nomor 5 wajib. Nomor 5 wajib. Ya. Next adalah kita masuk ke protokol gangguan kecemasan. Ya, di sini Bapak Ibu pasti ada yang gangguan kecemasan, kepikiran berlebih. Biasanya kalau yang gangguan kecemasan itu ada penyakit GERD. Bapak Ibu ada gangguan kecemasan, stres pikiran, itu biasanya sakitnya GERD biasanya. Makanya saya sempilin protokol gangguan kecemasan di dekat protokol GERD. Karena mirip-mirip ini penyebabnya. Oke. Kalau Bapak Ibu gangguan kecemasan, mikirnya banyak kan? Mikirnya sering kan? Mikir omongan tetangga sebelah kanan dipikirin, omongan tetangga sebelah kiri dipikirin, omongan tetangga depan dipikirin, omongan tetangga belakang dipikirin, suami belum pulang dipikirin, anak nanti bayar sekolahnya dipikirin, belum kerjaan kantor dipikirin, semua dipikirin, betul? Nah, kalau Bapak Ibu mikirnya pakai otak, terus-terusan mikir pakai otak kita itu kalau mikir perlu magnesium mineral. Ya, saraf kita Bu, kalau dia jalan mikir itu perlu mineral namanya magnesium. Kalau ibu kebanyakan mikir, biasanya ibu-ibu ya, biasanya ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu kebanyakan mikir itu karena ibu-ibu biasanya mikir pakai perasaan kan. Ya, jadi kalau ibu-ibu kebanyakan mikir Bapak Ibu, itu magnesium di dalam tubuhnya habis. Magnesium di dalam tubuhnya habis, turun. Kenapa? Buat mikir. Kalau magnesium buat dipakai mikir terus, lalu magnesiumnya habis turun, gejalanya apa? Gejalanya Bapak Ibu, magnesium turun. Gejalanya apa? Gejalanya ototnya kram-kram. Contohnya,
migrain, sakit kepala, ototnya kram, ya. Lehernya kencang-kencang, leher kencang-kencang, otot leher kram. Sakit GERD, lambungnya, ototnya kram sehingga asam lambung naik. Ya, itu dia. Kemudian menstruasi sakit, kurang magnesium. Betisnya kram-kram, kurang magnesium. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang gangguan kecemasan, protokol yang pertama adalah lakukan protokol GERD. Lakukan protokol GERD. Ya, magnesium dan lain-lain, itu stop obat dan lain-lain. Oke? Jadi ini dia. Yang pertama, protokol gangguan kecemasan adalah yang pertama, lakukan protokol GERD. Nomor 2, protokol gangguan kecemasan nomor 2 adalah Bapak Ibu suplementasi vitamin B12 dan folat metilasi. Bapak Ibu suplementasi vitamin B12 dan folat metilasi. Ya, kenapa? Why? Karena jika Bapak Ibu gangguan kecemasan, itu biasanya 50% dari penduduk dunia itu kalau gangguan kecemasan, itu biasanya ada mutasi genetik. Nama gen yang mutasi adalah MTHFR, methyl tetril hydrofolate reductase. MTHFR. Kalau Bapak Ibu ada mutasi gen MTHFR, itu ekspresi genetiknya, ekspresi gen epigenetiknya itu adalah gangguan kecemasan sama depresi. Ya, sudah paham ya, karena genetiknya mutasi. Oke. Vitamin B12 dan folat metilasi itu menonaktifkan ekspresi gen yang mutasi tadi, MTHFR. Sehingga apa? Bapak Ibu tidak gangguan kecemasan, Bapak Ibu tidak depresi. Itu dia maksudnya. Ini namanya ilmu nutrigenomik. Nutrisi-nutrisi yang mempengaruhi ekspresi gen. Ya, tukang obat nggak belajar. Tukang obat belajarnya obat, nggak belajar nutrisi dia. Ya, nutrisi yang mempengaruhi ekspresi gen. Tukang obat belajarnya obat yang mempengaruhi ekspresi gen, efek sampingnya banyak. Ya, jadi kalau nutrisi buatan alam, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan minum suplementasi B12 dan folat metilasi buat mempengaruhi ekspresi gen, menonaktifkan ekspresi gen yang mutasi tadi, tidak menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi. Ya, silahkan diminum. Itu minumnya Bapak Ibu, vitamin B12 dan folat metilasi itu minumnya dia di bawah lidah. Di bawah lidah, jangan dikunyah, jangan ditelan. Sehari 2 kali. Ya. Next adalah protokol gangguan kecemasan nomor 3. Yaitu Bapak Ibu suplementasi namanya ashwagandha. Suplementasi namanya ashwagandha. Ashwagandha itu sudah terkenal dari zaman dulu, itu menenangkan pikiran. Ya, diminumnya sesuai dosis botolnya aja. Oke? Next, protokol gangguan kecemasan nomor 4. Yaitu Bapak Ibu lakukan hipnoterapi. Menenangkan pikiran, fokus kepada satu masalah, bukan semua masalah dipikirin. Ya, hipnoterapi saran saya adalah Bapak Ibu lakukan hipnoterapi metode Silva. Hipnoterapi metode Silva ada di YouTube gratis. Silakan lihat YouTube, lakukan hipnoterapi metode Silva. Hipnoterapi itu banyak metodenya, Bu. Ada yang pakai bandul, ada yang pakai hitungan mundur, ada yang pakai relaksasi, ya. Bapak Ibu, hipnoterapi itu banyak metodenya. Saran saya adalah Bapak Ibu lakukan hipnoterapi metode Silva. Itu bagus juga buat Bapak Ibu yang pengen anaknya pintar belajar. Kalau Bapak Ibu anaknya mau pintar belajar, itu dihipnosis pada saat belajar pakai hipnoterapi metode Silva. Anaknya pintar-pintar. Ya, luar biasa itu. Ya. Silva itu menemukan hipnoterapi metode ini gara-gara dicobain ke anaknya. Anaknya ada 7 loh, saudara. 7 anak, 7-7-nya pintar semua. Luar biasa.
karena setiap belajar di hipnoterapi ya, silakan. Supaya anak nurut sama orang tua bisa juga tuh, ya. Silakan Bu. Ya, nomor 4 adalah lakukan hipnoterapi untuk gangguan kecemasan. Protokol nomor 5. Protokol nomor 5 untuk gangguan kecemasan adalah menenangkan saraf ke-10. Nomor 5 protokol gangguan kecemasan adalah menenangkan saraf ke-10 alias nervus vagus bahasa kedokterannya. Kenapa dok? Kenapa saraf ke-10 mesti ditenangkan? Bapak Ibu, sepengetahuan Bapak Ibu untuk pengetahuan ya, saraf di otak Bu ada 12. Semua sarafnya pendek-pendek. Saraf ke-1 ke mata, ke-2 kemana, ke-3 kemana, ke-4, ke-5 dan lain-lain banyak. Sampai 12 itu sarafnya pendek-pendek. Cuma di kepala aja. Kecuali saraf 10. Saraf ke-10 alias nervus vagus itu berjalan dari otak, dari batang otak, berjalan ke bawah, ke jantung, ke paru-paru, terus ke usus. Ya, jadi saraf otak, saraf kranial yang paling panjang adalah saraf ke-10. Oke? Nah, kalau saraf ke-10 Bapak Ibu terus-terusan dirangsang, ingat saraf ke-10 tadi mengalir ke mana? Mengalir ke jantung kan? Lewatin jantung kan? Jantung Bapak Ibu berdebar cepat. Berdebar cepat gangguan kecemasan. Itu maksudnya. Jadi saraf ke-10 kita mesti bikin tenang. Bagaimana cara menenangkan saraf ke-10 itu? Ada 2 cara. Dua-duanya dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu latihan nafas metode Wim Hof. Bapak Ibu latihan nafas metode Wim Hof. Ada di YouTube. Silakan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat YouTube itu ada latihan nafas metode Wim Hof. Silakan dilakukan. Jika Bapak Ibu sekarang juga itu lagi gangguan kecemasan, buka YouTube, lalu ikutin latihan nafas metode Wim Hof. Sekarang juga Bapak Ibu langsung tenang. Langsung tenang sekarang juga. Luar biasa bukan? Karena saraf ke-10-nya dibikin tenang tuh sama si latihan napas metode Wim Hof. Oke? Nomor 2 adalah Bapak Ibu makannya itu mesti perbaikin ususnya. Karena usus Bapak Ibu ada kemungkinan bocor alias leaky gut. Kalau usus Bapak Ibu bocor alias leaky gut, itu ingat saraf ke-10 sampai mana? Saraf ke-10 sampai usus. Jadi kalau Bapak Ibu ususnya meradang leaky gut, itu saraf ke-10 dirangsang terus sama usus yang meradang sama usus yang leaky gut. Sehingga apa? Jantungnya detak kencang. Gangguan kecemasan. Ya, jadi protokol gangguan kecemasan nomor 5 yang kedua adalah Bapak Ibu makannya dengan cara perbaiki usus bocornya, usus leaky gut. Itu ada di protokol autoimun. Minggu depan kita bahas autoimun ya. Jadi Bapak Ibu, silakan, itu dia protokol gangguan kecemasan ada 5. Silakan dilakukan. Ya. Next adalah protokol gastritis. Apa itu dok? Protokol gastritis. Ya, protokol gastritis adalah lambung Bapak Ibu itu ada yang meradang. Namanya gastritis. Dan kalau keterusan meradang, itu kena asam lambung tambah meradang, tambah perih kan? Itu ada kuman yang normal ada di lambung namanya Helicobacter pylori. Ada kuman normal ada di lambung namanya Helicobacter pylori. Kuman ini malah seneng ada peradangan, malah bikin luka. Ya, jadi Bapak Ibu, luka lambung itu gara-gara si kuman itu tuh.
Ya, gara-gara peradangan dulu sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa lambung saya meradang? Kenapa? Karena Bapak Ibu kurang minum air putih. Kalau Bapak Ibu kurang minum air putih, dinding lambungnya kering. Dinding lambung kering, kena asam lambung, meradang. Gitu maksudnya. Ya, jadi nyembuhinnya gimana? Nyembuhin peradangan di lambung sama nyembuhin luka di lambung gimana? Gampang. Protokol gastritis. Nomor 1, protokol gastritisnya adalah Bapak Ibu minum air putih 1 jam 1 gelas. Supaya apa? Supaya dinding lambungnya terus-terusan lembab, nggak kering. Ya, nomor 1. 1 jam 1 gelas minum air putih. Nomor 2, Bapak Ibu bikin jus gastritis. Jus gastritis. Itu resepnya. 10 cm daging lidah buaya. 10 cm daging lidah buaya. Masih nge-lag Bapak Ibu? Masih nge-lag? Bang, nge-lag lagi. Ampun dah. Masih nge-lag ya? Apakah masih nge-lag Bapak Ibu? Enggak ya? Udah enggak ya? Sudah ya? Ulangi ya? Oke. Jus gastritis 10 cm daging lidah buaya. Ya, 10 cm daging lidah buaya itu Bapak Ibu minum. Bapak Ibu minum itu jangan pakai getahnya. Jangan pakai getahnya, karena getahnya itu kalau diminum bisa gatal tenggorokan sama diare. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pakai getahnya. Daging lidah buayanya mesti bersih dari getah, tidak boleh ada getahnya. Ya, nge-lag lagi. Aduh, nge-lag terus ini. Sebentar Bu. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Oke, udah. Bapak Ibu, 10 cm daging lidah buaya Bapak Ibu ya. 10 cm daging lidah buaya itu tidak boleh pakai getahnya, karena getah lidah buaya itu bikin gatal tenggorokan sama diare. Oke, jadi 10 cm daging lidah buaya. Yang kedua resepnya adalah 3 buah plum. 3 buah plum. Ya, masuk blender tuh dua-duanya. Yang ketiga adalah 100 gram kol ungu. 100 gram kol ungu masuk blender. Jadi 10 cm daging lidah buaya. Kemudian yang kedua adalah 3 buah plum. Yang ketiga adalah 100 gram kol ungu. Tiga-tiganya masuk blender. Di blender ngek. Lalu ditaruh di gelas, ditambahin 1 sendok makan madu. Diaduk, diminum. Perutnya kosong sebelum makan ya, sehari 3 kali selama 2 bulan. Itu luka lambung gastritis sembuh lagi dalam 2 bulan. Luar biasa ya. Kenapa Dok? Lidah buaya menyembuhkan luka dalam, peradangan apalagi. Yang kedua, buah plum, jurnal ilmiahnya menormalkan lagi peradangan di lambung. Yang ketiga, kol ungu, jurnal ilmiahnya banyak, bisa menormalkan lagi luka di lambung.
Nomor 4, madu. Dari zaman dulu dia membantu penyembuhan luka, madu. Ya. Jadi 4-4-nya ini buat anti peradangan dan membantu penyembuhan luka. 4-4-nya dimakan tiap hari. Sehari 3 kali ya, perut kosong, belum ada makanan. Oke? Silakan dibikin. Next adalah protokol gastritis nomor 3. Protokol gastritis nomor 3 adalah Bapak Ibu minum namanya suplementasi, ini minum suplementasi Bu. Namanya zinc L-carnosin. Zinc L-carnosin. Oke Bu, namanya zinc L-carnosin. Diminum itu sesuai botolnya sehari 2 kali. Ya, sudah banyak jurnalnya bilang zinc L-carnosin itu melindungi dinding lambung supaya membantu penyembuhan luka lambung. Ya, zinc L-carnosin. Oke. Next adalah protokol gastritis nomor 4. Protokol gastritis nomor 4 adalah Bapak Ibu silakan namanya grounding alias nyeker. Nyeker di tanah, di rumput, di pasir pantai. Kenapa dok? Kenapa orang ada gastritis disuruh nyeker? Apa hubungannya? Hubungannya begini. Kalau Bapak Ibu nyeker, itu tukeran ion sama bumi. pH tubuh Bapak Ibu langsung netral, langsung. Karena tukeran ion hidrogen sama bumi. pH itu kan singkatan dari potensial hidrogen. Jadi kalau Bapak Ibu nempel sama bumi, sama rumput, sama tanah, sama pasir pantai, tubuh Bapak Ibu langsung netral karena ion hidrogennya ketukeran sama bumi. Kalau pH tubuh Bapak Ibu netral, itu membantu mempercepat penyembuhan luka dan yang lagi peradangan. Ya, udah banyak jurnalnya. Banyak jurnalnya kalau Bapak Ibu pH-nya netral dengan cara grounding, mempercepat penyembuhan luka dan peradangan-peradangan. Jadi silakan. Berapa lama dok grounding sehari? Sehari 2 jam sampai 4 jam sehari. Silakan. Ya. Next Bapak Ibu, protokol gastritis sudah selesai. Protokol gastritis sudah selesai. Dok, kalau saya ada GERD, kemudian saya punya gastritis, itu gimana caranya? Apa duluan yang dijalanin? Dua-duanya dijalanin, kecuali protokol GERD nomor 3 pakai suplemen yang betain HCl, jangan diminum dulu. Yang pakai cara alami masih oke. Ya, protokol GERD nomor 3 yang pakai suplemen betain HCl jangan diminum dulu. Kenapa? Lambungnya lagi luka. Kalau minum betain HCl tambah perih dong. Logika ini, ya. Jadi ditunda dulu sampai sembuh lambungnya. Baru nanti mau masuk betain HCl silakan. Ya. Itu dia protokol GERD selesai, gangguan kecemasan selesai, gastritis selesai. Sekarang kita masuk ke kembung sama begah. Kalau kembung sama begah kenapa, Bu? Udah saya jelaskan tadi kan kembung sama begah kan? Kembung begah itu adalah karena Bapak Ibu kekurangan asam lambung. Jadi minum betain HCl langsung. Kalau kembung begahnya setelah makan. Kembung begah setelah makan, betain HCl diminum 1 kapsul. Kalau kembung dan begah 2 jam setelah makan, berarti makanan sudah tidak ada lagi di lambung. Berarti itu Bapak Ibu bisa minum jahe. Bisa minum jahe untuk meredakan kembung begahnya 2 jam setelah makan, ya. Kemudian untuk mencegah kembung begah lagi, itu Bapak Ibu kekurangan enzim, Ibu bisa minum suplementasi enzim pencernaan sebelum makan. Yaitu mencegah kembung begah 2 jam setelah makan. Ya, kembung begah sudah selesai. Kita masuk adalah sekarang mual. Dok, kalau saya mual gimana? Tinggal ke apotek beli obat mual. Selesai, ya. Tapi Bu sudah selesai ya. GERD selesai, gastritis selesai, gangguan kecemasan selesai, kembung begah selesai, sama mual selesai. Bapak Ibu sudah selesai. Ada yang mau bertanya?
Ini siaran ulangnya Bapak Ibu bisa dengarkan YouTube atau Twitter Dr. Awet Muda. Ada, ini diulang lagi. Ini adalah ulangan dari 1 tahun yang lalu, ya. Baru masuk salah sendiri. Get Well itu setiap hari Kamis ada informasi bikin Bapak Ibu awet muda sampai tua. Nggak sakit selamanya sampai tua. Bapak Ibu baru masuk jam 1 siang, telat salah sendiri. Salah sendiri ya Bu, bukan salah saya. Silakan dengerin lagi. Dengerin siaran ulangnya ada di YouTube, ada di Twitter Dr. Awet Muda. Lantai di rumah nggak bisa, mesti di tanah Pak, di tanah, di rumput, di pasir pantai. Cushing syndrome ini pakai protokol atau imun Bu. Suka mual dan muntah, berarti makanan nggak cocok Bu. Ya, ganti makanan. LPR itu Bapak Ibu pakai protokol GERD nomor 5. Magnesium citrate di sana sama aja, Ibu beli magnesium glycerin aja, lebih cepat penyerapannya. Ulu hati sering panas perih, sudah saya jelaskan di protokol GERD. Ibu dengarkan lagi, sudah telat. ADHD, untuk yang ADHD, kemudian epilepsi, kemudian autis, ini ada 4 tahapnya. Yang pertama, makannya ada di protokol autoimun, memperbaiki ususnya, yang pertama. Yang kedua, stop semua karbohidrat, kecuali sayur salad masih oke. Yang ketiga, stop semua susu dan turunannya. Yang keempat, minum PCO, 1 sendok makan 3 kali sehari. Kalau PCO nggak suka, bisa minum suplementasi MCT oil. GERD sudah selesai penjelasannya Bu. Ibu telat masuk, ya. Asites ini penyebabnya apa Bu? Periksa ke dokter, kenapa asites? Ya, penyebabnya diatasi, bukan asitesnya. Daging lidah buaya tidak boleh ada lendirnya Bu. Kalau ada lendirnya sudah saya jelaskan tadi kan, bisa gatal tenggorokan sama diare, nggak boleh. Mesti dicuci sampai licin Bu. Vertigo D3K2 20.000 unit setiap hari, kemudian olahraga jantung setiap hari. Dada panas nggak sembuh-sembuh karena salah pengobatan. Dengarkan protokol GERD, udah selesai, baru datang salah sendiri. Saya nggak tahu Bu Nelly, itulah salah kaprah semua. Mah minum obat mah, apalah ngaco. Makanya Bapak Ibu tambah parah mahnya kan. Tambah parah GERD-nya maksudnya kan. Magnesium kapan aja diminum ya Bu? Yang di Instagram nanya ya. Namanya hipnoterapi metode Silva Bu. Saya berulang-ulang saya ngomong metode Silva kan. Metode Silva. Metode Silva. Nggak denger ya Bu? Kupingnya dipasang ya Bu? Tenggorokan banyak dahak, ini udah selesai. Udah selesai Pak, tadi saya kasih solusinya. Yang tenggorokan berdahak, mulutnya pahit, mulutnya asem, gimana cara normalinnya? Udah saya kasih Pak, Bapak telat datang salah sendiri. Makanya setiap hari Kamis jangan telat datang Pak. Jam 12.00 sudah standby di Get Well Indonesia. Ya, dokter yang ini menyehatkan satu Indonesia gratis setiap hari Kamis. Jangan telat. Kalau mau lihat lagi siaran ulangnya ada di YouTube, ada di Twitter Dr. Awet Muda. Silahkan dengerin. Magnesium itu sudah saya jelaskan tadi Bu. 500 mg setiap hari. Tergantung orangnya, ada orangnya yang butuh lebih, ada yang butuhnya 400 mg, ya tergantung. Vertigo lagi busui, olahraga jantung tiap hari sama D3K2 kan? Zinc yang di etalase, zincnya kalau buat gastritis ya Pak, namanya zinc L-carnosin, bukan zinc aja Pak, beda. Zinc L-carnosin, ya itu buat yang luka lambung atau peradangan lambung, buat gastritis namanya.
Asma, sinusitis, minggu depan jam 12 siang, jangan telat. Minggu depan kita bahas autoimun. Ini kenapa Bapak Ibu asma, kenapa Bapak Ibu sering alergian, kenapa anaknya bisa kena cepat sakit, kenapa anaknya bisa kena autoimun, gara-gara emak bapaknya salah kasih makan waktu anaknya bayi. Salah sendiri. Salah kasih makan apa dok? Besok minggu depan hari Kamis jam 12 siang kita bahas. Jangan telat. Lagi tidur malam suka gatal. Ini kasurnya kotor. Kasurnya itu banyak tungau sehingga gatal-gatal. Ya, disedot tungau kasurnya atau dibuang kasurnya, diganti sama kasur latex. 800 unit di 3 kedua nggak ada gunanya bu, dibuang aja itu. Buang-buang duit, ngapain ibu buang-buang duit apa itu? Untuk anak peluka semuanya magnesium, makan sayuran bu, magnesium penting. Suplementasi enzim pencernaannya itu banyak bu, silahkan tanya sama mesenik ya bu. Silahkan tanya sama mesenik, itu ada tuh dia. Ibu Fuji udah saya jawab tadi kan? Ibu Fuji itu magnesium gliserat aja, lebih cepat diserap. Untuk getol belum ada keranjang. Kalsium yang bagus, kalsium tidak perlu diminum bu. Satu vitamin yang tidak perlu diminum yaitu kalsium. Kalsium itu adalah suplementasi yang tidak perlu dibeli. Kalau Bapak Ibu sudah minum kalsium, suplementasi kalsiumnya dibuang tempat sampah, nggak boleh. Kalau Bapak Ibu minum suplementasi kalsium, kalsiumnya menyebar kemana-mana, ke sendi-sendi, sendi Bapak Ibu kalau kaku. Pembuluh darah Bapak Ibu bisa ada kalsiumnya, bisa serangan jantung. Di ginjal Bapak Ibu bisa batuk kalsium. Tidak boleh minum kalsium. Kalau Bapak Ibu ada minum susu kalsium, apalagi yang menopause. Yang menopause nih Bapak Ibu tolong dengarkan. Kalau Bapak Ibu minum susu kalsium, dibuang sekarang juga. Dibuang. Ya. Ibu-ibu bapak yang udah tua itu kalau minum susu kalsium tambah kaku. Tambah kaku. Tangannya kaku, lututnya sakit, semuanya kaku. Pembuluh darahnya ada sumbatan kalsium. Tidak boleh bu, bahaya. Suplementasi kalsium, susu kalsium yang katanya bikin tulang kuat, dibuang tempat sampah, jangan dibeli lagi. Kenapa dok? Bukannya kalsium itu bikin tulang kuat. Kalsium bikin tulang kuat. Kasian deh Bapak Ibu dibohongin tukang obat jualan susu kalsium. Kasian deh. Makanya dibeli kan? Bu, tidak ada jurnal ilmiah yang bilang minum susu kalsium tulang kuat. Tidak ada. Malah yang ada, minum susu kalsium tulangnya tambah keropos. Ada? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa minum kalsium malah bikin tulang keropos? Kenapa? Karena yang bikin tulang kuat bukan kalsium. Belum tahu kan? Tulang itu Bapak Ibu, tulang isi tulang Bapak Ibu banyak. Isi tulang itu banyak. Puluhan mineral. Ada potasium, ada manganis, ada magnesium, ada kalsiumnya, ada kloridanya, ada lain-lain. Plus 60 something trace mineral. 70 mineral buat bikin tulang kuat. Bukan kalsium. Nah kan? Untung dapat ilmu di sini. Bapak Ibu supaya nggak dibohongin iklan TV. Ya, tidak ada bu minum kalsium bikin tulang kuat. Bikin Bapak Ibu pengapuran iya. Bikin Bapak Ibu serangan jantung iya. Bikin Bapak Ibu batuk ginjal kalsium iya benar. Ya, tidak ada bu. Saya sampai beli buku bu, judulnya Calcium Lie. Kebohongan kalsium. Saya beli bukunya dari Amerika bu. Ada di rumah bukunya. Ya, ampun dah. Minum kalsium sama hari gini ketinggalan zaman bu.
Jadi supaya tulang Bapak Ibu kuat, yang diminum bukan kalsium dong. Yang diminum apa? Yang diminum apa? Yang diminum mineral. Puluhan mineral diminum, itu baru bikin tulang kuat. Kalsium nggak perlu diminum. Kalsium itu bisa didapat dari makanan. Itu mengandung kalsium, udah cukup. Nggak perlu tambahin, nggak perlu. Ya, apalah. Minum mineral Bu, dari mana mineralnya? Bapak Ibu, dari mana mineralnya? Kalau Bapak Ibu dengar tadi protokol GERD, udah tahu jawabannya. Dari mana mineral di tubuh kita? Bapak Ibu suplementasi dari mana? Yang paling gampang. Dari mana Bapak Ibu? Bukan sayur, apalagi? Ayo, mineral apa aja? Kalau Bapak Ibu dengar tadi protokol GERD, itu tahu jawabannya. Garam laut, Ibu Maya Anindya Ansori. Ini luar biasa pinter ini. Ibu Maya ini pinter ya. Jawaban pertama langsung bener. Dari garam laut. Nggak dengar kupingnya kan? Saya sudah ngomong dari tadi supaya Bapak Ibu masuk mineral banyak, buat asam lambungnya kuat, pakai mineral. Dari mana mineralnya? Garam laut kan? Di protokol GERD nomor 3 kan? Nggak denger ya Bu? Nggak denger kupingnya dipasang ya? Nah itu dia lah makanya. Dari garam laut Bu. Jadi kalau ibu bapak mau anaknya cepat tinggi, tulangnya bagus, yang pertama garam di rumah diganti garam laut. Ganti Bu garamnya. Ya. Nomor 2, Bapak Ibu suplementasi vitamin D3K2. Vitamin K2-nya itu Bapak Ibu membantu penyerapan kalsium balik ke tulang. Vitamin K2. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jinjit beli trampolin, kemudian jinjit di trampolin kayak begini. TikTok apa? TikToknya itu lagi apa namanya? Nge-like lagi. Ampun dah. Nge-like aja nih TikTok ini. Ibu MH Dewaf, saya nggak pakai itu Pak. Saya nggak pakai itu ya. Itu isinya saya nggak rekomen. Ya Bapak Ibu, jadi pakai beli trampolin, Ibu jinjit kayak begini. Jinjit di trampolin. Jangan sampai lompat, jangan lompat. Begini aja. Ya, itu membantu melawan gravitasi, tulang Bapak Ibu tambah kuat. Ya. D3K2 buat 7 tahun itu dosisnya 5.000 unit. Bapak Ibu, kita ketemu lagi minggu depan ya. Sebelum kita udahan, saya mau kasih promosi dulu. Ada pesan sponsor dari Getwell ya. Pesan sponsor dari Getwell Bapak Ibu. Ya, cara pesan sponsor dari Getwell ya. Jadi Getwell Indonesia itu banyak produknya. Ini adalah perusahaan aplikasi bikin Bapak Ibu sehat. Ya, jadi Getwell itu ada produk tentang B2B ya, untuk perusahaan. Ya, yang kedua untuk customer, untuk Bapak Ibu bisa beli langsung. Ya, untuk yang perusahaan, yang pertama adalah Getwell itu ada produknya namanya MCU tahunan. MCU tahunan. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau MCU tahunan sama Getwell aja. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu di perusahaan MCU tahunan perusahaan mesti sama Getwell? Kenapa? Yang pertama, pemeriksaannya beneran. Pemeriksaannya beneran, bukan pemeriksaan yang asal aja. Misalnya total kolesterol dicek. Total kolesterol nggak perlu dicek Bu, buang-buang dulu. Udah? Instagram udah nge-like ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah MCU tahunan ya, itu pemeriksaan beneran. Yang kedua adalah MCU-nya Getwell itu hasil pemeriksaannya itu paling canggih sedunia. Karena nanti hasilnya ada di aplikasi dalam bentuk visualisasi.
ya paling canggih sedunia itu hasil MCO dari Getwell. Itu kenapa Bapak Ibu mesti MCO tahunan sama Getwell. Yang kedua, Getwell itu ada program wellness. Getwell ada program wellness buat karyawan Bapak Ibu supaya nggak cepet sakit. Bagaimana kalau saya bilang Bapak Ibu tahun depan perusahaan Bapak Ibu biaya medisnya turun 30%. Bagaimana saya bilang begitu? Kalau Bapak Ibu pakai program wellnessnya Getwell, perusahaan Bapak Ibu semua itu karyawannya biaya medisnya turun 30% minimal. Mau begitu? Pakai program wellnessnya dari Getwell. Ya, program wellness dari Getwell udah terbukti, Pak. Protokol saya itu bantu banyak orang. Diabetes normal lagi, autoimun membaik, darah tinggi normal lagi, GERD normal lagi, gastritis normal lagi, gangguan kecemasan normal lagi. Sehingga Bapak Ibu perusahaannya produktif, karyawannya jarang sakit. Luar biasa bukan? Jadi kalau Bapak Ibu di perusahaan pengen biaya kesehatan Bapak Ibu itu turun drastis 30% saya bilang kan, pakai program wellnessnya dari Getwell. Luar biasa bukan? Yang kedua adalah program buat Bapak Ibu bisa beli langsung, namanya B2C, business to customer ya. Itu program yang pertama adalah namanya insulin sehat. Insulin sehat ini adalah program bagi Bapak Ibu yang sudah kena diabetes tipe 2 atau pre-diabetes. Bapak Ibu silakan mengikuti program insulin sehat. Itu programnya dipandu oleh aplikasi. Jadi lebih teratur programnya ya. Kemudian nanti ada alat namanya CGM. Continuous Glucose Monitoring, itu bakal mengukur gula tubuh Bapak Ibu 24 jam. Luar biasa canggih ya. Jadi Bapak Ibu silakan, bagi Bapak Ibu ada yang mau ikut program insulin sehat, silakan daftar di sini. Daftar di Getwell Indonesia, diklik profilnya ada link, silakan isi linknya ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu juga bisa ikut namanya program pembuluh darah sehat. Itu adalah buat Bapak Ibu yang terkena darah tinggi. Yang terkena darah tinggi mau normal lagi gimana? Kita bikin programnya pakai aplikasi ya. Canggih Bu, canggih ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ikut ya. Daftar dulu karena aplikasinya masih belum jadi, Bapak Ibu lagi dibikin ya. Silakan Bapak Ibu daftar dulu, ada di aplikasi TikTok sama di Instagram. Tinggal diklik, ada linknya, bisa diisi linknya ya. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu, sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan bahas autoimun ya. Bapak Ibu, autoimun jam 12 siang hari Kamis. Bye Bapak Ibu semua, bye. Kalau saya ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud. Bapak Ibu selamat beraktivitas, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bapak Ibu semua, bye.